Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bareskrim Polri diketahui telah melakukan gelar perkara terkait dugaan perbuatan melawan hukum dari 92 rekening FPI yang telah diblokir oleh PPATK sejak awal Januari 2021. Sementara PPATK mengaku telah menyelesaikan analisis dan penelusuran terhadap 92 rekening FPI maupun pihak yang terafiliasi FPI termasuk asal uang dan aliran dana dalam rekening. Alhamdulillah. Bareskrim Polri melakukan gelar perkara dugaan perbuatan melawan hukum dari 92 rekening Front Pembela Islam yang telah diblokir PPATK. Namun Polri enggan mengungkap total nominal uang yang ada di dalam 92 rekening dan tersebar di 18 bank tersebut. Selain PPATK, penyidik juga menghadirkan Densus 88 dalam gelar perkara. Telah dianalisis oleh PPATK sebanyak 92 rekening. Ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI. Dan tentunya Bareskrim Polri akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI. Ketika rapat memang dihadiri oleh personil dari Bareskrim dan juga personil dari Densus 88. Mengapa dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi Front Pembela Islam. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah menyelesaikan analisis dan penelusuran terhadap 92 rekening FPI maupun pihak yang terafiliasi FPI. PPATK mengaku telah menyerahkan hasil penelusuran secara rinci kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Seluruh analisis, seluruh pemeriksaan yang terkait dengan rekening ini sudah selesai. PPATK sudah memberikan penjelasan dari mana uang datang dan untuk apa uang itu digunakan secara rinci. Tentu saja bukan tugasnya lembaga intelijen keuangan seperti PPATK untuk menetapkan apakah suatu hubungan hukum tertentu atau hubungan keuangan dalam hal ini berindikasi tindak pidana atau tidak. Dugaan kuat aliran dana FPI terkait terorisme muncul usai beredar video FPI terkait ISIS dan temuan Kompolnas tentang puluhan anggota FPI yang tergabung dalam kelompok teroris. Bukan hanya menyasar soal FPI, tapi kami lihat fakta bahwa ternyata di dalam organisasi FPI itu ada orang-orang yang tercatat pernah terlibat dalam kaitannya dengan terorisme. PPATK juga tidak menutup kemungkinan kembali melakukan pemeriksaan di kemudian hari bila ada informasi baru dan dirasa perlu. Apabila kita di kemudian hari atau kapanpun kita menerima informasi terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan lain yang dianggap melakukan pelanggaran hukum, itu masuk kepada PPATK. Nah, tentu PPATK akan bisa melakukan analisis dan melakukan pemeriksaan. Total ada 92 rekening yang diblokir PPATK secara bertahap sejak awal Januari 2021 atau setelah pemerintah melarang semua aktivitas dari organisasi Front Pembela Islam pada 30 Desember 2020. 92 rekening yang diblokir diketahui mengatasnamakan organisasi, pribadi, dan pihak yang terafiliasi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana penelusuran PPATK dan pihak kepolisian untuk mengungkap aliran dana 92 rekening FPI dan unsur pidana apa saja yang bisa disangkakan? Telah bergabung bersama kami Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011, Bapak Yunus Hussein, dan pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat sore Pak Yunus dan juga Mas Ridwan. Selamat sore. Ya, kita ke Pak Yunus terlebih dahulu. Pak Yunus, sebetulnya bagaimana cara kerja penelusuran aliran dana setelah PPATK ini membekukan rekening organisasi atau perseorangan? Jadi PPATK itu bekerja atas dasar laporan atau dia bisa juga meminta laporan dari penyedia jasa keuangan. Nah, dari laporan yang masuk dari 92 dilaporkan sudah dihentikan sementara transaksinya ya. Pemblokiran ya.
Kalau pemblokiran dasarnya Undang-Undang Penanganan Terorisme izin pengadilan. Kalau penghentian sementara dasarnya Undang-Undang 8 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, tidak perlu izin pengadilan ya. Jadi menghentikan sementara nanti dilihat dari uangnya pergi kemana. Kalau uangnya berasal dari sumber dana, maka itu melahirkan tindak pidana pencucian uang namanya. Tapi kalau sumbernya itu bisa dari pidana, kemudian dari bukan tidak pidana, sumber saja, digunakan untuk membiayai organisasi atau teroris itu sendiri, itu bisa menjadi tindak pidana teroris financing namanya. Jadi jangan tersilang lebih banyak terkait sumbernya yang tidak sah. Nanti terkait dengan bagaimana menggunakan dana itu untuk organisasi atau kegiatan atau teroris itu sendiri. Jadi ada itu perbedaan yang prinsip. Undang-undang harus diingat ya. Yang dipakai di PSK adalah Undang-Undang TPPU kemarin, bukan Undang-Undang Teroris Financing ya. Undang-Undang nomor 9 tahun 2013. Dia pakai pasal 44 ayat 1, kemudian ada pasal 66, 67, Undang-Undang 8 2010. Baik, terkait mengenai ya, Pak Yunus. Ya, kita akan beralih ke Mas Ridwan terkait aliran dana dalam gelar perkara hari ini mengenai dugaan 92 rekening FPI yang dibekukan. Selain PPATK, polisi juga melibatkan Densus 88, Mas Ridwan. Apakah ini artinya ada kemungkinan aliran dana dari atau ke jaringan terorisme? Ya, yang perlu ditelusuri terlebih dahulu, Rara, apakah dana itu masuk dari oknum atau pelaku terorisme ke dalam FPI, artinya dana masuk, ataukah dana dari organisasi, dana dari rekening FPI keluar, ditransfer ke kelompok-kelompok teror atau orang yang melakukan tindakan terorisme. Nanti barangkali Pak Yunus bisa menjelaskan perbedaannya bagaimana itu. Karena kalau dana itu dikirim masuk, seperti kita tahu, rekening FPI itu diumumkan secara terbuka di website mereka. Artinya siapapun, orang apa saja bisa kemudian mengirimkan dana ke dalam FPI. Saya tidak tahu apakah misalnya seorang teroris mengirimkan dana 10 juta ke dalam organisasi FPI, lantas kemudian otomatis FPI menjadi bagian dari terorisme, padahal dia hanya pasif menerima dana. Tetapi kalau kemudian aktif, misalnya kemudian rekening FPI dikeluarkan, misalnya 10 juta kepada seseorang tertentu untuk membeli pistol, saya kira yakin itu pasti akan masuk pada delik pidana terorisme. Ini yang saya kira perlu penjelasan lebih lanjut dari ahli financial intelligence ya, seperti Pak Yunus. Ya, oke. Baik, nah tanggapannya Pak Yunus seperti apa? Jadi kalau dia menerima saja hasil kejahatan misalnya, hasil narkotik misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan pidana lainnya, menerima hasil kejahatan itu juga diatur di Undang-Undang TPPU di pasal 5 ya, menerima hasil kejahatan juga tidak boleh. Tapi sepanjang FPI belum menggunakan uang tadi, uang haram atau uang halal untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme atau teroris, nggak bisa disebut dia lakukan teroris financing. Apalagi tidak ada kegiatan teroris yang mungkin dia lakukan atau yang dia sumbangkan. Ya, Pak Yunus, PPATK juga menyebut ada transaksi lintas negara dalam rekening milik FPI. Nanti penelusurannya akan seperti apa? Apakah akan kerjasama antar negara atau bagaimana? Jadi bisa saja dari luar ya. PPATK itu terhimpun dalam organisasi yang namanya Egmont Group, kumpulan PPATK seluruh dunia, ada 163 negara. Jadi bisa meminta dari luar sana counterpartnya, secara online juga bisa, tanya dari mana uang itu, kemudian perginya ke Indonesia gitu, kapan, bisa diminta secara detail bisa ya. Ada kita kerjasama, karena satu organisasi jadi harus bekerja sama gitu, bisa diminta dari luar gitu. Oke. Baik, Mas Ridwan, dari data Kompolnas mengungkapkan ada sekitar 37 anggota FPI terlibat kelompok terorisme. Nah, ini kemudian bagaimana apabila kita kaitkan dengan aliran dana terhadap 92 rekening milik FPI? Kita tunggu jawaban dari Mas Ridwan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Ridwan, Kompolnas mengungkap ada 37 anggota FPI terlibat kelompok terorisme. Kemudian kita lihat gelar perkara Barreskrim Polri hari ini juga melibatkan Densus 88. Bagaimana catatan dari Anda melihat kemudian kemungkinan aliran dana dan keterlibatan dana ini dalam sebuah kegiatan terorisme? Suaranya nggak kedengeran nih. Mas Ridwan? Halo. Ya, silakan. Ya, rentang waktu pemakaian atau penelitian dana dari PPATK itu, kita kan belum tahu ya sampai sedalam apa jangka waktunya. Karena tindakan teror yang dilakukan oleh mantan anggota FPI itu dilakukan pada tahun 2009-2010. Jadi 10 tahun yang lalu. Dan itu mantan anggota. Memang ada kejadian-kejadian recent seperti tahun 2014, 2015, tetapi itu dinyatakan juga sebagai mantan simpatisan begitu. Oke. Jadi apakah kemudian yang diteliti oleh PPATK ini misalnya rekening 1 tahun terakhir? Kalau 1 tahun terakhir kami dalam catatan kami tidak menemukan mantan anggota teroris atau teroris yang berasal dari ex-FPI. Tapi bisa saja kemudian terjadi tindak pidana lain. Kita tahu pada peristiwa tol KM 50 itu ada 2 senjata api yang dimiliki oleh anggota FPI. Nah, senjata api ini kan pasti dibeli kan, mereka nggak merakit sendiri. Nah, pembelian ini uang dari mana? Bisa saja ini uang yang ditransfer dari organisasi, kan kita tidak tahu. Bisa saja dia membeli dengan uang sendiri. Nah, itu kalau kemudian dia mendapatkan uang dari organisasi dengan niat membeli senjata api, dan tentu saja ilegal saya yakin, maka itu adalah tindakan melawan hukum. Baik. Nah, terkait perbuatan melawan hukum, Pak Yunus, PPATK juga menyebut adanya dugaan keterkaitan sejumlah rekening FPI dengan perbuatan melawan hukum. Hasil analisis seperti ini biasanya berdasarkan indikator apa saja, Pak? Jadi dari 32 rekening itu melahirkan laporan hasil analisis ada 14 ya. 14 laporan hasil analisis sudah 18 ya. 18 laporan hasil analisis sudah diserahkan kepada Barreskrim. Kalau Barreskrim itu biasanya tindak pidana umum pada umumnya ya. Lalu dari analisis itu kan dilihat dari mana dan pergi kemana. Dan setelah menerima hasil analisis ini, polisi bisa melakukan melakukan penyelidikan namanya, mencari bukti permulaan yang cukup, apakah sudah ada tindak pidana terjadi apakah sudah ada tindak pidana. Bukti permulaan itu biasanya ada 2 alat bukti, juga dengan 184 KUHP ya, bisa dari pengakuan dari si tersangka keterangan tersangka, saksi, bukti surat ataupun keterangan ahli, ataupun bukti-bukti yang sifatnya elektronik sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang ITE bisa juga menjadi alat bukti. Kalau sudah ada 2 alat bukti, ini sebagai bukti permulaan itu ada aja tidak pidana, ada indikasi siapa yang melakukan. Siapa yang berwenang menentukan bukti permulaan itu ya polisi sebagai penyidik, bukan PPATK. Jadi PPATK hanya memberikan umpan saja kepada striker, itu polisi yang melakukan penyelidikan ya. Dialah yang menentukan pidana apa yang terjadi, yang melahirkan hasil tindak pidana yang diterima oleh FPI tadi, bukan PPATK. PPATK hanya memberikan indikasi-indikasi saja, indikasi transaksi terkait dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang diduga melakukannya. Baik. Ya, baik Pak Yunus dan juga Mas Ridwan, kita akan tunggu bagaimana hasil gelar perkara yang dilakukan oleh polisi hari ini. Apakah memang ada unsur pidana di dalam sejumlah rekening milik FPI, apakah kemudian aliran dananya ada kegiatan terorisme atau tidak. Kita tunggu saja bagaimana hasil dari gelar perkara untuk hari ini. Untuk sementara itu Pak Yunus Hussein dan juga Mas Ridwan Habib, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini.